Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya membawakan topik terkait rancangan aktualisasi saya. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Mas Riflin Tanian Upun, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3, angkatan 22, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Saat ini, judul dari rancangan aktualisasi saya yaitu pembuatan to-do list sebagai sarana pengelola kegiatan, khususnya pada kegiatan pemeriksaan di entitas atau work from entity di lingkungan pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada coach saya, Bapak Pulung Tri Anggoro, SPSI, CPC, dan mentor saya, Bapak Reinhard Lumban Batu, STMSI, yang telah membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan rancangan aktualisasi ini, serta penguji Ibu Endang Rahmiati yang bersedia hadir di dalam seminar ini. Baik, terkait tentang visi dari organisasi yaitu BPK sendiri yang mengacu di dalam rencana strategi 2020 dan 2000 sampai dengan 2024 yaitu menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara serta misi yang juga sesuai dengan Renstra 2020-2024 mencakup tiga hal. Yang pertama adalah memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan, serta mendorong pencegahan korupsi dan mempercepat penyelesaian ganti kerugian negara. Serta yang terakhir adalah melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lain. Selanjutnya juga untuk tujuan yang mengacu dari Renstra ini sendiri, yaitu adalah meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Serta sasaran dari Renstra ini sendiri, yaitu adalah meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi. Dan kita masuk di dalam nilai dasar BPK yaitu adalah tiga bagian. Yaitu pertama adalah independensi yang mencakup tentang sikap bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan juga organisasi. Dan integritas yang menyangkut tentang sikap jujur, objektif, dan juga tegas. Selanjutnya, profesionalisme yang mengacu di dalam pengembangan dan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman dalam standar yang berlaku. Dan juga saya mengacu tentang tugas pokok pemeriksa, mengacu dari Peraturan BPK nomor 4 tahun 2010, pasal 4, yang mengacu bahwa tugas pokok pemeriksa adalah melaksanakan kegiatan pemeriksaan yang meliputi penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan, pelaporan hasil pemeriksaan, pemantauan tindak lanjut, hasil pemeriksaan, evaluasi, serta pemantauan kerugian negara atau daerah. Nah, saat ini kita masuk di dalam identifikasi isu yang saya angkat. Di sini ada tiga isu awalnya, yaitu pertama adalah kurangnya pemanfaatan media sosial di BPK Perwakilan Sulawesi Utara dalam penyampaian hal yang bersifat positif kepada masyarakat, serta belum adanya to-do list yang dapat mempermudah mengelola rencana kegiatan dan penentuan prioritas kegiatan di lapangan untuk auditor. Dan selanjutnya, adanya indikasi work-life unbalance pada auditor di saat berlangsungnya kegiatan pemeriksaan di lapangan dan pembuatan laporan hasil pemeriksaan. Dan untuk ketiga isu ini, saya mengacu dalam teknik analisa isu yang saya gunakan, yaitu APKL, di mana A itu adalah aktual, yang berbicara tentang benar terjadi dan hangat dibicarakan, dan problematik, yaitu memiliki masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan solusinya secara komprehensif. Dan
K itu adalah kehalayakan, yaitu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan juga L adalah kelayakan, ya masuk akal, realistik, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Untuk isu yang pertama, untuk aktual itu adalah memenuhi, dan problematika memenuhi, dan kehalayakan itu memenuhi, dan kelayakan itu memenuhi. Dan untuk isu yang kedua adalah untuk aktual memenuhi, problematik memenuhi, kehalayakan memenuhi, dan juga kelayakan memenuhi. Dan untuk isu satu dan 2, saya mengambil kesimpulan itu adalah memenuhi syarat, di mana eh, kriteria penilaian ini saya melihat dari eh, perwakilan sendiri dan juga melakukan beberapa wawancara kepada pegawai-pegawai di BPK Perwakilan Sulawesi Utara. Sedangkan untuk isu yang ketiga yang berbicara tentang work-life balance, untuk aktual itu tidak memenuhi karena saat ini menurut wawancara yang saya lakukan belum terjadi adanya work-life unbalance. Dan untuk problematik kehalayakan dan kelayakan itu memenuhi. Jadi untuk keterangan atau kesimpulan dari isu ini, ketiga ini sendiri itu tidak memenuhi. Maka isu yang saya pilih di dalam identifikasi isu tadi, saya mengambil yang kedua, yaitu adalah belum adanya media to-do list yang dapat mempermudah mengelola rencana kegiatan. Nah, di sini tentang masalah yang dihadapi terkait isu tersebut. Yang pertama adalah terjadinya dinamika kondisi di lapangan yang menyebabkan terkadang harus ada perubahan jadwal kegiatan pemeriksaan di entitas. Kemudian belum adanya to-do list yang dapat mempermudah mengelola rencana kegiatan. Kemudian dari masalah ini timbul eh, ada penyebabnya, yaitu adalah terkadang adanya perubahan cuaca yang sulit diprediksi sehingga kegiatan atau rencana yang sudah dischedule-kan itu harus berubah. Kemudian yang kedua adalah ketidaksiapan pihak entitas yang akan diperiksa dan berdampak kepada pihak auditor yang harus mengubah atau reschedule kembali kegiatan pemeriksaan. Nah, solusi ini dari masalah dan penyebab ini diperlukan adanya media to-do list sebagai sarana pengelola kegiatan, khususnya pada kegiatan pemeriksaan di entitas. Nah, ini masuk ke dalam tahapan-tahapan kegiatan yang akan saya lakukan. Di sini ada 6 kegiatan yang saya lakukan. Yang pertama adalah memahami alur kegiatan pemeriksaan sesuai dengan prosedur manajemen pemeriksaan tahun 2015, di mana ada 2 tahapan kegiatan yang saya lakukan, yaitu mempelajari pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan, kemudian yang kedua mempelajari mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Kemudian outputnya itu adalah resume tentang alur kegiatan pemeriksaan berdasarkan peraturan PMP tahun 2015. Sedangkan untuk keterkaitan dengan nilai dasar ASN, sini saya mengambil ada 4 bagian, yaitu akuntabel, kompeten, loyal, serta adaptif. Kemudian untuk kegiatan yang kedua itu adalah melakukan survei penggunaan sebuah to-do list di dalam kegiatan pemeriksaan. Di mana tahapan kegiatan ini saya berkonsultasi dengan mentor terlebih dahulu menyangkut tentang prosedur teknis di dalam pemeriksaan lapangan. Kemudian yang kedua, saya membuat sebuah draft kuesioner di dalam eh, platform Google Form. Kemudian saya finalisasi draft kuesioner, kemudian mendistribusikan kuesioner ini kepada pegawai BPK Sulawesi Utara. Selanjutnya, saya melaporkan hasil survei dengan mentor. Output dari kegiatan ini adalah kuesioner survei dalam format Google Form serta hasil survei. Dan dalam kegiatan ini, keterkaitan dengan nilai dasar ASN itu saya mengambil berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, adaptif, dan juga kolaboratif. Dan untuk kegiatan yang ketiga, yaitu adalah melakukan riset terkait aplikasi yang akan digunakan. Di sini, pertama saya akan menginventarisir aplikasi to-do list. Kemudian yang mengkaji fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi. Kemudian menentukan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Outputnya adalah pemilihan aplikasi yang akan saya gunakan. Serta keterkaitan dengan nilai dasar ASN ini adalah kompeten, adaptif, dan juga kolaboratif. Selanjutnya, kegiatan. Saya membuat sebuah tutorial penggunaan aplikasi di mana
Tahapannya itu saya melakukan uji coba secara mandiri dulu, kemudian mendokumentasikan langkah-langkah penggunaan aplikasi ini, serta outputnya adalah soft copy, dan juga serta keterkaitan dengan nilai dasar ASN, yaitu adalah akuntabel, kompeten, adaptif, dan serta kolaboratif. Untuk kegiatan yang kelima, yaitu adalah uji coba aplikasi, di mana kegiatan yang pertama saya lakukan adalah mensosialisasikan aplikasi to-do list ini, kemudian distribusi tutorial aplikasi ke beberapa responden, selanjutnya membuat dan menyusun draft kuesioner yang menyangkut tentang feedback, kemudian mendistribusikan kuesioner kepada responden, selanjutnya melaporkan hasil survei dengan mentor. Output dari kegiatan ini adalah kuesioner di dalam format Google Form serta hasil survei. Dan keterkaitannya dengan nilai dasar ASN, yaitu adalah akuntabel, kompeten, adaptif, dan juga kolaboratif. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir, yaitu adalah saya melakukan finalisasi laporan aktualisasi, di mana penyusunan laporan kegiatan aktualisasi sebagai tahapan kegiatan yang akan saya lakukan, kemudian mendiskusikan laporan aktualisasi dengan mentor atau coach, outputnya adalah laporan kegiatan aktualisasi. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN ini adalah berorientasi, pelayanan, akuntabel, harmonis, loyal, dan juga kolaboratif. Nah, untuk keterkaitan atau kontribusi terhadap visi misi organisasi dan juga penguatan nilai organisasi dari kegiatan aktualisasi saya ini adalah dengan adanya perencanaan kegiatan pemeriksaan di entitas atau work from entity dalam bentuk aplikasi to-do list dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas auditor dan manajemen kegiatan yang terarah dengan baik, sehingga mewujudkan salah satu misi BPK, yaitu mewujudkan suatu tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan. Selain itu, aplikasi ini dapat mendukung arah kebijakan sesuai dengan Renstra BPK DRI 2020-2024. Tentang penguatan nilai organisasi sendiri, dari kegiatan pertama itu lebih banyak berbicara tentang integritas dan juga profesionalisme. Kemudian kegiatan yang kedua tentang independensi, integritas, dan juga profesionalisme. Serta tahapan 3, 4, dan 5 itu bicara soal integritas dan profesionalisme. Dan keenam, itu lebih banyak berbicara tentang 3 bagian dasar nilai dasar BPK, yaitu independensi, integritas, dan juga profesionalisme. Selanjutnya, rancangan ataupun timeline pelaksanaan program aktualisasi saya ini saya mulai dari tanggal 9 untuk Eee, kegiatan 1 dan 2 itu dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11. Saya targetkan untuk kegiatan ketiga saya targetkan mulai dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 22. Kemudian untuk 4, saya mentargetkan mulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 2. Dan juga uji coba atau kegiatan yang kelima itu saya mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan tanggal 9. Serta finalisasi saya akan memulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 20. Terima kasih, sekian paparan saya mengenai rancangan aktualisasi yang ke depan akan saya lakukan. Mohon jika ada saran dan masukan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih.